Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di pertemuan ke-9 ini saya akan menjelaskan mengenai praktik manajemen dan analisis data penelitian. Ya, adik-adik, sebelumnya kalian sudah mengerjakan, pastikan kalian sudah mengerjakan ujian tengah semester yang bobotnya 30% dari keseluruhan nilai. Saya akan jelaskan mengenai profil dari Unpad ya. Unpad sebagai kampus tamadun mandiri merupakan wadah untuk melaksanakan segala aplikasi, pemahaman, pengamalan budaya dan kemandirian sistem di seluruh kegiatan Unpad yang diselenggarakan didasarkan atas nilai Islami, ya, peradaban dan kearifan lokal, yaitu nilai-nilai dari kampus Unpad itu sendiri. Tamadun berasal dari kata Arab artinya Madana, madun, madain yang berarti peradaban, kebudayaan dan juga kemajuan. Ya, dalam bahasa Inggris istilahnya culture and civilization. Ya, tamadun dibentuk oleh manusia yang digolongkan secara luas sebagai kumpulan orang-orang dalam satu komunitas yang memiliki kesamaan semangat dalam membangun budaya. Oke, itu sekian pengenalan eh, mengenai kampus kita Unpad, yaitu Tamadun Mandiri. Visi misi Unpad yang pertama menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Nah, dan juga prodi sistem komputer memiliki visi misi, ya, visinya yaitu menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang ilmu sistem komputer serta bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Ya, misinya laksanakan Tridharma, perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian sesuai bidang keilmuan, sistem komputer di tingkat nasional dan internasional, melakukan pengembangan sumber daya manusia, dosen, dan tenaga kependidikan dalam mendukung pencapaian profil lulusan. Ya. Meningkatkan kuantitas sarana prasarana pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam mendukung pencapaian profil lulusan. Kemudian memperluas jaringan kerjasama melalui peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama tingkat nasional dan internasional. Jadi adik-adik, itu adalah visi dan misi mulia dari prodi kita, sistem komputer. Ya, ini ada 7 nilai dasar yayasan. Yang pertama, menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat, sholat, zikir, puasa, dan lain-lain. Bersyukur, bersukacita, dan tidak mengeluh. Rendah hati, sederhana, apa adanya, memaafkan, tidak tersinggung, tidak marah. Kemudian berpikir positif, berprasangka baik, dan tidak bergunjing. Berbuat baik, mengubah dan menjadi inspirasi. Selanjutnya berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Terakhir, patuh kepada pemimpin dan menaati peraturan. Ini adalah nilai-nilai dari yayasan untuk kita, Civitas Akademika. Baik, di materi sebelum semester ada yang namanya peramalan. Tidak hanya berhenti pada regresi linear sederhana, tetapi berkembang ke model yang lebih kompleks menghadapi daya nyata. Nah, peramalan yang sederhana itu menggunakan
satu model yang namanya regresi linear, ya. Kemudian ada forecasting lanjutan digunakan digunakan ketika data memiliki pola, ya, tren jangka panjang, fluktuasi, siklus ekonomi, komponen acak, dan lain sebagainya. Pendekatan lanjutan memungkinkan hasil lebih akurat dan reliable dibanding metode dasar. Oke, di pendahuluan. Dalam era digital dan riset berbasis data, manajemen data penelitian menjadi aspek krusial dalam memastikan kualitas akurasi dan replikasi hasil penelitian. Ya, artinya manajemen adalah mengumpulkan, menyimpan, membersihkan, ya, sampai mengolah data. Tanpa pengolahan yang baik, data yang dikumpulkan dapat kehilangan nilai ilmiahnya, menghambat proses analisa, dan menurunkan validitas temuan. Kenapa penting manajemen dan analisis data? Yang pertama, menjamin integritas konsistensi data selama proses penelitian. Ya, artinya bisa jadi ketika dibersihkan bukannya makin bagus, ya malah mengurangi esensi, mengurangi makna dari data yang ada. Memudahkan proses analisa statistik dan interpretasi hasil. Kemudian menjadi dasar bagi pengambilan keputusan berbasis data. Jadi untuk saat ini pemimpin perusahaan sudah banyak mengambil keputusan itu berdasarkan data, bukan lagi feeling, ya. Walaupun bisa dikatakan feeling itu ya muncul sendiri, gitu ya. Bisa saja feeling itu dimiliki sama seorang yang sudah ahli. Tapi bukan berarti kita yang masih kosong, masih nol bisa muncul feeling-feeling tajam, enggak, ya. Kemudian mendukung prinsip transparansi dan reproducibility dalam penelitian ilmiah. Konsep dasar manajemen data penelitian, ya. Bagaimana mengolah data penelitian, intinya seperti itu, ya. Kalau tadi yang lalu kita berbicara tentang segala jenis data, segala jenis manajemen data, gitu ya. Sekarang kita berpikir ke arah bagaimana manajemen data penelitian. Nah, yang pertama, perencanaan data. Direncanakan dulu datanya jenisnya apa, formatnya apa, dan instrumennya apa. Yang kedua, pengumpulan data. Data yang mau dikumpulkan, data wawancara atau data warehouse, data primer, wawancara yang langsung, atau data sekunder, ya tadi, database atau warehouse tadi adalah data sekunder. Kemudian penyimpanan dan keamanan data adalah bagian dari manajemen data penelitian. Harus disimpan ke dalam komputer, bukan lagi berbentuk hard copy. Selanjutnya pengolahan dan pembersihan data. Nah, ini tadi. Pengolahan dan pembersihan data ini bisa mempertajam eh, akurasi hasil penelitian, gitu ya. Bisa juga nanti dia eh, menghilangkan menghilangkan nilai-nilai penting yang seharusnya ada di dalam data. Oleh sebab itu pentingnya bagian ini, ya, pentingnya keahlian di bagian ini. Setelah bersih barulah dianalisis dan diinterpretasi hasil, ditampilkan, ya, atau dibuatlah keputusan apa yang mau ditindaklanjuti dengan data ini. Teknik pengumpulan data kuantitatif. Ya, kuantitatif artinya ini kuantitas. Ya, berarti bukan kualitas. Berarti
secara jumlah. Nah nah, ya. Teknik pengumpulan data kuantitatif merupakan cara sistematis untuk memperoleh data berbentuk angka dari responden dengan tujuan mengukur variabel penelitian secara objektif. Tujuannya memperoleh data yang dapat diolah secara statistik, pendekatan umum, survei dan kuesioner. Jadi data kuantitatif didapat dari survei atau kuesioner, ya. Karakteristik data kuantitatif. Pertama, berbentuk angka, dapat diukur dan dihitung, dianalisis menggunakan metode statistik, menghasilkan generalisasi berdasarkan sampel, ya. Jadi dalam pengumpulan data kuantitatif kita bisa menggunakan kuesioner. Sebagian dari kita mungkin sudah tahu ya, apa itu kuesioner. Itu biasa diberikan atau di portal kalian juga ada kuesioner. Adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan misalkan terkait penilaian kepuasan gitu ya. Instrumen pengumpulan data berupa daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk diisi. Jadi kampus kita juga sudah melakukan analisis data untuk mengambil keputusan mendukung kemajuan dari universitas, terutama akreditasi dan dampaknya kepada masyarakat luas, ya. Jadi bukan hanya untuk kita pribadi, kita mau bermanfaat bagi masyarakat luas. Ya, jadi kita melihat langsung sekarang ini, ya, melalui portal kalian ada kuesioner di situ. Dan siapa yang menganalisis data? Ya, tentunya ada tim seperti tim audit, ya. Keunggulan dari kuesioner adalah efisien untuk jumlah responden besar. Misalkan kalian mahasiswa berjumlah 4.000 yang aktif, ya kan? Mengisi kuesioner di akhir semester dan lain sebagainya. Data mudah diolah secara digital, ya. Jadi kalau kuesioner ini ada juga ya yang hard copy. Tapi pada umumnya ada menggunakan kuesioner digital, bisa merancang sistem informasi, bisa juga menggunakan Google Form. Kemudian ada anonimitas dapat dijaga. Anonimitas, sorry, dapat dijaga. Artinya eh, tergantung dari etika ini. Makanya dalam penelitian itu ada etikanya kan. Nah, ditekankan etika, ditekankan kejujuran, ditekankan privasi. Ya, kalian pelakunya kalau untuk saat ini misalkan ya kampus ya kan, sebisa mungkin tidak merekam NPM kalian gitu ya. Atau kalau merekam tidak mempublish siapa ya. Jadi kalian bebas menilai gitu ya. Nah, tapi kebebasan itu mm, balik lagi ke prinsip etika, ya, nurani, eh, ya nilai-nilai lah, norma-norma. Karena eh, teknologi ini hanya tools sebenarnya. Yang lebih kita rasakan itu sebenarnya adalah eh, produk-produk sosial seperti ya etika, norma, ya, yang cangkupannya lebih luas tentang kebahagiaan gitu. Kelemahannya responden bisa tidak serius, tidak ada kontrol terhadap interpretasi pertanyaan. Itu kelemahannya ya. Jadi
ada 2 kelemahan. Teknik pengumpulan data kuantitatif. Tadi kuesioner, sekarang survei. Metode penelitian untuk mengumpulkan data dari sekelompok individu guna menggambarkan karakteristik populasi. Nah, survei. Nah, survei di sini dikatakan survei langsung, artinya datang apakah ke kelompok masyarakat, ya, kelompok, kalau kita orang teknologi ya yang kita teliti, misalkan pemanfaatan teknologi pertanian, ya kan, pemanfaatan teknologi peternakan di bidang IoT, pemanfaatan teknologi perikanan di bidang IoT, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada survei daring atau online, survei telepon atau pos. Yang penting kita sudah tekankan bagian terpenting dari analisis data ini adalah kejujuran dalam mengumpulkan data. Ya. Kemudian tadi tahapnya bagaimana menyimpan datanya dengan baik, ya, dan lain sebagainya. Keunggulan survei ini menghasilkan data yang representatif, ya, datanya terbaru gitu ya, menggambarkan keadaan nyata, ya, nggak bisa bohong gitu ya, karena dilihat secara nyata, cocok untuk analisis deskriptif dan inferensial. Nah, tadi ada survei dan kuesioner untuk kuantitatif jumlah, ya. Sekarang kita bahas mengenai teknik pengumpulan data kualitatif. Nah, data yang berkualitas itu dihasilkan dari cara wawancara, observasi, dan dokumen. Nah, jadi dokumen di sini masuk ke dalam kualitatif. Dokumen ini database berarti ya. Dokumen termasuk ke dalamnya database. Tujuannya memahami makna, pengalaman, dan konteks sosial secara mendalam. Data berbentuk naratif, deskriptif, dan interperatif. Wawancara, kita tahulah wawancara. Jadi kalau kalian membuat skripsi atau jurnal, lakukanlah penelitian secara jujur. Observasi, pengamatan langsung, ya, dan dokumen analisis terhadap arsip, ya, catatan, laporan, atau media, melengkapi wawancara dengan observasi. Nah, ini perlu didiskusikan lagi nih. Ada satu materi kita baca, data sekunder ini masuk di dalamnya database, ya. Tapi di sini data kualitatif masuk ke dalamnya dokumen. Ya, dokumen yang dimaksud di sini arsip. Berarti bisa jadi database juga. Nah, sekarang kita bisa perbandingkan ya, atau perdebatkan atau diskusikan apa sih data primer, apa sih data sekunder, apa sih data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, apakah ada relasi antara primer, sekunder, kualitatif, kuantitatif? Nah, ini bisa kita diskusikan ya, untuk membuka eh, logika kita gitu ya, membuka kemampuan berpikir kita. Ya, jangan cuma iya ya, jangan cuma mengikutin, karena bisa mempertumpul daya pikir kita. Kita perlu untuk membahas hal-hal yang nggak penting gitu ya. Tapi ketika kita menarik kesimpulan, kita harus tegas gitu ya. Kita harus serius. Ya, jadi walaupun nggak penting, kita boleh mendebatkan sesuatu, mendiskusikan sesuatu, seperti apa bedanya, apa kaitannya kualitatif, kuantitatif, dan data primer, data sekunder.
apa relasinya. Ya bisa kalian diskusi sesama teman setelah menonton video ini. Nah, di praktiknya kalian bisa membuat alat pengumpulan data. Mahasiswa mampu merancang instrumen penelitian sesuai jenis data dan variabel yang dikumpulkan. Langkahnya, tentukan variabel, misalkan kepuasan pengguna, motivasi belajar, kinerja sistem, turunan indikator seperti variabel, contohnya kendala, kemudahan, kepuasan keseluruhan, susunan butir pertanyaan, susun butir pertanyaan atau format observasi, gunakan bahasa jelas, tidak bias dan mudah dipahami. Alatnya bisa menggunakan Google Form atau Qualtrics. Panduannya wawancara semi terstruktur, panduan wawancara, ya sorry. Yang pertama bisa menggunakan Google Form, bisa wawancara, bisa menggunakan observasi lapangan, lembar observasi. Berarti sebelum observasi ada lembar yang harus diisi. Ya berarti memang harus ada perencanaan, bukan ujuk-ujuk datang ke sesuatu tempat, Anda mau ngapain? Mau meneliti. Nggak ada rencana apa-apa, nggak bisa ya. Berarti walaupun observasi ada lembar gitu, kita mau ngapain gitu. Oke adik-adik, di itulah pembelajaran kita hari ini. Kemudian ada pedoman coding. Coding di sini nih agak lain dari coding pada umumnya yang kita pahami. Ya, coding di sini adalah proses pembuatan tanda, label atau kategori pada potongan data. Label, kategori, potongan data. Nah, ini jadi kita berpikir di sini secara luas gitu ya. Konteksnya luas, data itu bisa teks, bisa transkrip, bisa catatan, dikasih label ini apa gitu ya. Nah, itu adalah pengkodean kalau bahasa Indonesianya. Tujuannya bisa baca sendiri. Tahapan pengkodean ini ada open coding, ya pengkodean terbuka, ada axial coding, selective coding, prinsip coding yang baik, konsisten dan sistematis. Nah, ada istilah coding di dalam pengumpulan data penelitian ya adik-adik. Ya, bisa diartikan juga kayak pemberian label, pemberian atribut ya. Nah, pemberian atribut. Nah, jadi data yang dapat kita labelin ini apa ya dan lain sebagainya. Oke adik-adik, silakan dikerjakan latihan hari ini karena metode pembelajaran mandiri ini lebih mengandalkan eh, apa ya, kemandirian kalian dalam mengerjakan soal latihan. Ya, artinya kalian ketika ketika sudah membahas materinya, kalian coba untuk menguji ingatan mengenai materi yang tadi sebelumnya melalui soal latihan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.